Kau apa motif kau melakukan pembunuhan itu? Hah? Karena kesal. Kesal ngapo? Omongannya. Hah? Kesal dengan Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan seorang ibu dan anak di dalam sebuah rumah kontrakan. Kedua korban ini ditemukan telah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat, hingga akhirnya membuat warga sekitaran pun mengetahui keberadaannya. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus ini bermula dari sepasang suami istri yang tinggal di sebuah rumah kontrakan berada di RT 01 RW 01 Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curug Timur, Rejang Lebong. Pasangan itu melakukan pernikahan secara siri 4 tahun yang lalu dan masing-masing dari mereka telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Mereka adalah Eis Setian usia 42 tahun yang membawa anak bungsunya bernama Gaida Marwa Wijaya berusia 14 tahun. Sementara suaminya bernama Gunawan berusia 44 tahun membawa putrinya bernama Ide berusia 14 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Gunawan ini bekerja sebagai tukang bangunan. Sosok Gunawan sendiri dikenal sebagai orang yang temperamen. Namun Gunawan tidak pernah berbuat onar dan selalu baik serta ramah pada warga sekitaran. Namun pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025, kabar duka datang dari keluarga tersebut. Hal itu pun terungkap ada salah satu teman dari Eis datang ke rumah mereka. Teman Eis ini datang untuk mencari keberadaan Eis yang tidak bisa dihubungi. Eis telah membuat janji akan pergi ke acara lomba senam di Bengkulu. Namun keesokan hari atau pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025, Eis ini sulit dihubungi oleh temannya. Lalu temannya pun mendatangi rumahnya untuk mencari tahu keberadaannya. Setibanya di sana, teman Eis pun mendapati pintu rumah terkunci dan jendela tertutup. Lalu temannya pun mencari informasi pada tetangga sekitaran. Tetangga dari Eis ini mengatakan jika memang Eis sudah tidak terlihat keluar rumah beberapa hari terakhir. Bahkan salah satu tetangga yang bernama Nano mengatakan jika tetangga pun merasa aneh lantaran tercium bau tidak sedap yang terpusat dari rumah Eis dan juga terlihat adanya lalat yang berterbangan keluar masuk dari sela-sela jendela rumah. Dengan adanya kejanggalan itu, mereka berinisiatif untuk mendobrak pintu rumah. Setelah pintu berhasil didobrak, terlihatlah Eis tergeletak di kursi ruangan tengah dengan wajah tertutup kain. Di tembok dekat tubuh Eis terlihat noda darah yang menempel di sana. Dan ternyata ditemukan luka sayatan benda senjata tajam ditemukan pada bagian tubuh Eis. Ketika warga masuk ke dalam kamar, terlihatlah anak kandung Eis yang juga telah membusuk dengan luka tajam pada lehernya. Besar kemungkinan jika keduanya merupakan korban pembunuhan. Mendapati hal tersebut, warga pun segera melaporkan temuannya itu pada pihak kepolisian setempat. Polisi segera datang dan melakukan olah TKP serta evakuasi. Di dalam rumah, polisi menemukan 2 jasad yang telah membusuk dan korban ini merupakan ibu dan anak. Selain kedua korban itu, tidak ada satupun anggota keluarga lainnya yang berada di rumah. Di sela-sela olah TKP polisi, ada seorang pria bernama Mamat, merupakan mantan suami Eis dan ayah dari Gaida. Mamat datang guna memastikan kedua korban itu. Tampak raut wajah dari Mamat sangat bersedih yang ternyata itu adalah Eis dan juga Gaida anaknya. Yang anaknya. Anaknya itu bukan. Itu Bang. Bukan ada apa? Masuk itu bersama dulu. Nama dulu ya. Bukan, dia nggak memastikan. Lupakan anaknya. Ya. Hah? Nggak ada. Ya benar. Gua tahu ini cerita. Nang.
Kedua tubuh korban ini segera dievakuasi menuju RSUD Rejang Lebong untuk visum dan otopsi. Berdasarkan dari ciri-ciri fisik pada saat kedua korban ini ditemukan, yang diduga kedua korban telah meninggal dunia sekitar 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Namun, pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut lagi, dikarenakan polisi belum memeriksa beberapa saksi. Setelah polisi menggali keterangan yang diperoleh dari tetangga korban, ada beberapa saksi yang mengatakan jika pada tanggal 30 April 2025 sekitar jam 06.30 telah terjadi keributan di dalam rumah tersebut. Namun tetangga mengira jika hal itu hanya keributan biasa. Tetangga sekitaran tidak mengetahui jelas permasalahan apa yang dialami oleh keluarga mereka. Keluarga korban ini terbilang cukup tertutup, terlebih mereka tinggal di rumah tersebut baru beberapa bulan terakhir, bahkan belum membuat laporan pada RT setempat. Setelah keributan terjadi, beberapa saat kemudian anak korban ini keluar rumah, dan tidak berselang lama suami korban pun juga ikut keluar dari rumah itu. Sebagian tetangga pun mengatakan jika suami korban ini memang dikenal baik, namun suami korban memiliki sifat temperamen. Ketika marah, suami korban sering membawa senjata tajam. Kuat dugaan jika suami korban merupakan pelaku pembunuhan. Terlebih suami korban ini tidak terlihat di rumah itu dan menghilang tanpa jejak. Dari keterangan-keterangan itulah polisi akhirnya memasukkan Gunawan ke dalam daftar pencarian orang. Dugaan Gunawan sebagai pelaku pembunuhan pun menguat setelah polisi melakukan pemeriksaan kepada Ide, anak kandung Gunawan. Ide ini merupakan saksi kunci peristiwa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Saat Ide diperiksa, Ide pun menceritakan jika memang benar di rumah itu telah terjadi keributan. Dia pun melihat bapaknya menganiaya kedua korban menggunakan sebuah kayu. Pada saat kejadian itu, Ide sempat keluar rumah dan memanggil tetangga sekitaran. Namun tidak ada yang datang. Lalu Ide kembali lagi ke dalam dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Namun, kesaksian dari Ide itu pun dibantah oleh tetangga korban. Tetangga sekitaran merasa ada yang janggal atas pernyataan anak kandung Gunawan itu. Salah satu tetangga korban ada yang mengatakan jika Ide pada saat terjadinya keributan tidak pernah meminta bantuan pada tetangga. Justru tetangga melihat Ide keluar dari rumah dengan kondisi tenang dan mengenakan seragam sekolah. Selain itu, tetangga juga melihat Gunawan keluar rumah sambil memegang parang, bukan kayu. Setelah anak kandungnya pergi, Gunawan pergi dengan mengunci pintu dari luar, lalu meninggalkan rumah menggunakan motor milik dari korban. Setelah kejadian itu, pada keesokan harinya, warga pun sempat melihat Ide, anak dari Gunawan ini, kembali lagi ke rumah. Dan pada saat bertegur sapa dengan tetangga, Ide mengatakan jika dirinya hanya mengambil ponsel dan kakaknya masih berada di dalam rumah tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, menguatkan jika Ide mengetahui ada jasad korban, ibu dan saudara tirinya di dalam rumah. Pihak kepolisian masih mendalami kesaksian Ide, anak Gunawan, dan polisi terus melakukan pengejaran kepada Gunawan. Setelah 5 hari melakukan pengejaran, akhirnya suami korban Gunawan ini pun berhasil ditangkap di wilayah Rengas Dengklok Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025. Gunawan diinterogasi terkait pembunuhan istrinya dan juga Gaida, anak tirinya. Kau apa motif kau melakukan pembunuhan itu? Hah? Karena kesal. Kesal ngapo? Omongannya. Hah? Kesal dengan omongannya? Udah kelewatan. Ya udah kelewatan. Oh. Di dalam interogasi itu, Gunawan mengaku telah dibuat kesal oleh korban. Gunawan pun mengakui jika keributan itu sudah hampir sering terjadi setelah Ide, anak kandungnya, ikut bersama dengan mereka tinggal di rumah tersebut setelah Lebaran kemarin. Namun pada hari kejadian itu,
emosi dari pelaku sudah tidak terbendung lagi. Kejadian itu pun berawal pada tanggal 30 April 2025, sekitar jam 6 pagi. Pada pagi itu, Gunawan sedang berada di kamar mandi. Pada saat sedang mandi, Gunawan pun mendengar adanya keributan antara Eis dan Ide, anak kandungnya. Mendengar keributan itu, Gunawan pun keluar dari kamar mandi, lalu menghampiri mereka dan melerai keduanya. Gunawan menegur Eis istrinya. Eis tidak terima ditegur oleh Gunawan dan merespon dengan marah. Dan akhirnya Eis dan Gunawan pun berdebat dan terjadi keributan besar di antara keduanya. Dalam keributan itu, Gunawan merasa tersinggung atas perkataan Eis yang menurutnya sangat tidak menghargai dirinya sebagai suami. Dengan penuh amarah, Gunawan ini memukul bagian pelipis mata kiri dari korban Eis. Setelahnya, dia pergi ke dapur untuk mengambil sebuah sajam parang dan kembali lagi mendekati korban Eis. Lalu, sambil memegang sajam, Gunawan pun berkata pada istrinya yang mengatakan, "Mati kek kau," artinya mati nanti kau. Gunawan pun melayangkan sajam ke arah leher Eis berkali-kali. Sabetan itu pun membuat darah muncrat mengenai tembok rumah. Setelah pembunuhan itu terjadi, Gunawan sontak terkejut setelah mendengar teriakan histeris Geida dari arah belakangnya. Gunawan yang menyadari jika aksinya telah diketahui oleh anak kandung korban, lalu mengejar Geida dan ikut menjadi korban pembunuhan ayah tirinya. Geida mendapatkan serangan pada bagian leher dan kepalanya sebanyak 3 kali. Seketika itu, Geida kehilangan nyawa dan tergeletak di lantai kamarnya. Setelah membunuh kedua korban, Gunawan memberikan sejumlah uang kepada Ide, anak kandungnya, dan memintanya untuk pergi sejauh mungkin. Lalu Gunawan pergi meninggalkan rumah, membawa motor milik korban, dan menjualnya di wilayah Rumpit, Kabupaten Musirawas Utara. Penjualan motor milik korban itu yang digunakan oleh pelaku sebagai modal untuk melarikan diri. Pelaku mengaku pada saat pelariannya itu, pelaku ini berpindah-pindah tempat. Salah satunya, pelaku menumpang angkutan umum, bahkan menumpang menginap di rumah supir angkot tersebut. Namun pada saat pelaku ini bercerita kepada supir angkot itu, jika dirinya baru saja membunuh anak dan juga istrinya. Supir angkot itu pun memintanya untuk segera pergi karena khawatir akan terlibat. Lalu pelaku ini melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah pesantren di daerah Cikangkung Timur, Rengas Dengklok, Karawang. Di sanalah pelaku sempat menginap dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang cat di sebuah pesantren dengan menggunakan identitas palsu. Atas perbuatannya yang telah menghilangkan 2 nyawa, pelaku dikenakan pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman seumur hidup. Guys, kadang usia tua tidak menjamin kedewasaan seseorang. Seharusnya pelaku ini bisa lebih sabar menjadi penengah antara istri dan anak kandungnya. Seharusnya pun anak kandung dari pelaku ini tahu diri. Sudah tinggal dengan ibu barunya, seharusnya lebih bisa menempatkan dirinya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?